Shalom, Bapak Mama. Bulan Agustus ditetapkan oleh Sinode Gereja Masehi Injil di Timor sebagai bulan kebangsaan. Di hari Minggu pertama bulan kebangsaan, bacaan Alkitab yang kita renungkan terambil dari pertama Samuel pasal 2 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Bacaan itu berkisah tentang nubuatan kepada keluarga Imam Eli. Isi nubuatan itu adalah hukuman kepada keluarga Imam Eli. Mengapa Tuhan Allah hendak menghukum keluarga Imam Eli? Ada alasannya. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, di pasal 2, kita dapat menemukan alasannya. Namun pada kesempatan ini, saya mencatat beberapa alasan. Paling kurang ada 3 alasan. Yang pertama, anak-anak Imam Eli sangat jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan berbagai kekerasan kepada umat yang datang beribadah di Silo pada waktu itu. Mereka mengancam, bahkan mereka meniduri perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu. Yang kedua, mereka melanggar batas-batas hak-hak para imam pada waktu itu yang tertulis di dalam kitab Taurat. Hal ini berhubungan dengan persembahan, korban. Dan yang ketiga, mereka memanfaatkan jabatan ayah mereka sebagai imam untuk memuaskan hasrat dan keinginan mereka. Dan itu sangat jahat di mata Tuhan. Dan yang keempat, Eli sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, tidak dengan tegas menegur anak-anaknya yang melakukan kejahatan tersebut. Karena itu, Tuhan mengutus abdinya untuk menyampaikan hukuman kepada keluarga Imam Eli. Jika kita membaca nubuatan itu, maka kita menemukan bahwa nubuatan itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan retoris. Saya mencatat paling sedikit 3 pertanyaan. Pertanyaan ini ditanyakan kepada Imam Eli. Yang pertama, mengapa engkau memandang dengan lobah korban sembelihan? Yang kedua, mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada Tuhan? Dan yang ketiga, mengapa engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan? Mengapa pertanyaan ini ditanyakan kepada Imam Eli? Karena dia pada waktu itu sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, juga sebagai seorang ayah yang harus bertanggung jawab terhadap kejahatan anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Mama, atas kejahatan yang mereka lakukan, ada hukuman yang datang kepada mereka. Saya juga mencatat beberapa poin hukuman yang akan diterima oleh keluarga Imam Eli. Yang pertama, Tuhan akan membatalkan perjanjiannya kepada keturunan Imam Eli. Yang kedua, Tuhan akan mengambil jabatan imam itu dan memberikan kepada orang lain yang Tuhan pandang berkenan di matanya, berkenan di hatinya. Dan jabatan ini diberikan kepada Samuel yang pada waktu itu masih sangat kecil. Dan yang ketiga, anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas akan mati. Dan hal itu terjadi ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Hofni dan Pinehas mati di tempat peperangan.
Dan yang terakhir, jika masih ada keluarga Imam Eli yang masih hidup, maka mereka akan meminta-minta. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di bulan Agustus, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu ini sebagai pedoman dan juga menjadi cermin kita melihat pergumulan bangsa kita. Saya mencatat dua hal yang sementara bangsa kita alami. Yang pertama, kita mengalami yang namanya krisis keteladanan. Dan yang kedua, kita melihat para pejabat, orang-orang yang diberi kuasa, memanfaatkan jabatan dan kuasa untuk menindas, untuk menghukum, bahkan untuk berfoya-foya. Kiranya lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan. Amin.